Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda, melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lampau. Cerita tentang Yohanes pasal 4, di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Pengajaran Tuhan Yesus, saya katakan pengajaran Tuhan Yesus paling dalam tentang penyembahan, Dia tidak berikan kepada murid-muridnya. Pengajaran Tuhan Yesus paling dalam tentang penyembahan, Dia tidak berikan kepada orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat. Tetapi menariknya, pengajaran Tuhan Yesus paling dalam tentang penyembahan justru Dia berikan kepada kepada seorang perempuan, seorang wanita yang hari itu wanita dianggap sebagai kelas kedua. Sebab laki-laki lebih penting, laki-laki lebih utama dalam masyarakat daripada perempuan. Bukan hanya kepada seorang wanita, tapi seorang wanita biasa. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang hebat, bukan orang yang terpandang. Seorang wanita yang biasa, sebab dia tidak disebutkan namanya. Berarti dia adalah wanita yang biasa. Jadi sekali lagi, wanita kelas kedua, orang biasa kelas kedua. Yang menariknya juga bukan cuma wanita orang biasa, tapi wanita yang punya aib, dijauhi oleh semua orang yang lain. Sebab dianggap seorang perempuan yang tidak tahu malu. Sebab hari itu ketahuan bahwa dia punya 6 orang laki-laki yang dia sudah tidur. Dan itu juga bukan suaminya. Jadi sudah wanita kelas kedua, orang biasa kelas kedua. Orang yang memalukan, orang yang kotor dianggap oleh masyarakat kelas kedua. Dan bukan cuma itu, dia adalah seorang wanita, orang biasa, orang yang memalukan, dan orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria dipandang rendah oleh orang Israel, sebab dianggap sudah berkawin campur dengan bangsa lain, sehingga orang Samaria dianggap tidak meneruskan ras yang murni dari Abraham. Jadi Yesus bicara bukan kepada orang hebat, Dia bicara kepada orang biasa, kelas 2, orang yang dibuang, dan orang yang sudah tidak dianggap oleh orang lain. Yesus duduk di pinggir sumur, dan kemudian mulai bercakap-cakap dengan wanita Samaria tersebut. Setting semacam ini dalam Alkitab bukan terjadi pertama kali. Kalau Anda periksa cerita Alkitab, Anda akan menemukan ada beberapa peristiwa di mana seorang pria duduk dan bercakap-cakap dengan seorang wanita di pinggir sumur dalam cerita Alkitab. Misalnya kalau Anda ingat, Abraham pernah menyuruh hambanya yang paling tua, diduga Eliezer, untuk mencari mempelai bagi Ishak. Dan dalam keadaan bingung, Eliezer kemudian datang di pinggir sumur dan berkata, siapa yang memberikan aku minum, perempuan siapa yang memberi aku minum, dialah mempelai, calon mempelai yang akan saya bawa untuk ketemu dengan Ishak. Kalau Anda ingat, kalimat yang keluar dari mulut sang hamba tertua Abraham kepada Ribka hari itu adalah kalimat yang sama yang keluar dari mulut Yesus kepada perempuan Samaria. Kalimat apa? Berilah aku minum. Tuhan Yesus berkata pada perempuan Samaria, berilah aku minum. Eliezer, sang hamba tertua Abraham, berkata kepada waktu itu Ribka, hal yang sama, berilah aku minum. Dan kalau dia berkata, kalau perempuan itu memberi aku minum, dan unta-untaku minum, dialah mempelai. Kita ingat juga waktu Musa melarikan diri dari kejaran Firaun, melarikan diri dari Mesir. Dia sampai di padang gurun dan ketemu dengan seorang perempuan bernama Sipora, kalau Anda masih ingat, yang akan menjadi calon mempelainya, calon istrinya, yang sementara diganggu oleh orang laki-laki. Musa kemudian menolong Sipora, dan pertemuan antara Musa dan Sipora terjadi juga dalam perbincangan di pinggir sumur tersebut. Musa menemukan mempelai di pinggir sumur. Hamba tertua Abraham menemukan mempelai bagi Ishak di pinggir sumur. Jangan-jangan Yesus ketika ada di pinggir sumur Samaria Yakub hari itu, dia sementara mencari mempelai bagi dirinya sendiri. Dan saya percaya bahwa dia menemukan mempelai di tempat di mana penyembahan ada. Penyembahan adalah tempat, mempelai Kristus adalah orang yang disebut sebagai penyembah. Dia tidak mencari mempelai di tempat lain, dia mencari mempelai di tempat di mana penyembahan itu ada. Yohanes 4:23, kemudian kemarin kita bahas bahwa Yesus berkata akan tiba waktunya dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang akan menyembah penyembah yang sejati, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Beberapa waktu yang lalu kita bicara soal dalam roh, tapi hari ini saya mau bicara soal kebenaran. Menarik sekali kata kebenaran di sana menggunakan kata aletheia. Aletheia. Penyembah-penyembah yang benar, kata benar di situ menggunakan kata aletheia. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kata kebenaran di situ juga menggunakan kata aletheia. Aletheia berarti kebenaran yang tak terdistorsikan oleh apapun juga. Kebenaran yang paling hakiki, kebenaran yang paling mendasar. Kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga. Saya beri contoh. Misalnya kita percaya satu kebenaran mutlak bahwa Yesus itu Tuhan. Setuju, katakan amin. Kita percaya Yesus itu Tuhan, kebenaran mutlak. Mengapa? Sebab semua orang percaya dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Ketika tidak ada satu orang pun percaya dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Setuju? Jadi tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Kebenaran yang tak terdistorsi oleh hoax, oleh rumor, tidak. Kebenaran yang paling puncak, kebenaran yang paling mendasar, kebenaran yang paling hakiki. Jadi ketika dia berkata, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, kata kebenaran di sana bicara tentang sesuatu yang paling mutlak. Tapi arti kedua dari kebenaran menurut Strong Concordance adalah reality, real. Sesuatu yang real. Kalau saya sebut sebagai aletheia adalah ultimate reality. Realita yang paling puncak. Realita, jadi kenyataan, satu kenyataan yang paling benar. Pak Guana pernah mengajar bahwa kebenaran itu tidak sama dengan kenyataan. Kenyataan seringkali berbeda dengan kebenaran, tetapi kebenaran ada untuk mengubah kenyataan. Semoga Anda masih ingat pelajaran itu. Tetapi bagi saya justru memang kebenaran adalah sebuah kenyataan yang lebih tinggi dari semua kenyataan yang lain. Ultimate reality. Jadi kalau Tuhan adalah ultimate reality, realita yang paling tinggi, maka menurut saya semakin kita mendekati realita yang sesungguhnya, semakin kita akan mengenal Tuhan. Semakin kita, ini filosofi dan saya berharap Anda tangkap saja, kalau Anda suka untuk mengerti, Anda tangkap, Anda simpan saja. Menurut saya semakin kita mendekati realita yang sesungguhnya, maka kita akan semakin mengenal Tuhan, makin dekat. Sebab kebenaran adalah ultimate reality, realita yang paling puncak, realita yang ada di atas. Sama seperti ini, ada pernah dengar mungkin berkata, iman tidak menyangkali kenyataan. Iman tidak menyangkali kenyataan. Kalau orang sakit, ya memang iman bukan berarti orang sakit ngomong saya nggak sakit, bukan. Iman adalah, oke, saya sakit, tetapi bagaimana kita menggunakan iman untuk mengubah sakit penyakit kita, keadaan kita yang sakit untuk menerima kesembuhan dari dia. Sebab kita percaya di sorga, di alam sorgawi tidak ada sakit penyakit. Menghadirkan realita sorgawi, realita paling puncak dalam kehidupan kita hari itu. Saya tinggalkan itu untuk Pak Guana. Pak Guana jauh lebih bisa menjelaskan itu daripada saya. Tetapi Anda lihat bahwa memang ada cara Tuhan untuk membawa orang kepada sebuah realita yang sesungguhnya. Dalam Lukas pasal 3, ketika Yohanes bicara tentang umat yang layak bagi Allah. Sebab Yohanes punya tugas untuk menyiapkan umat yang layak bagi Allah. Dan dalam Lukas pasal 3, ketika dia bicara tentang itu, coba Anda perhatikan ayat yang keempat. Lukas pasal 3 ayat yang 4, dia bicara tentang kita harus bertobat. Bertobat kita tahu adalah berbalik dari sesuatu yang salah kepada sesuatu yang benar. Bertobat bicara mengubah cara berpikir kita pada cara berpikir Allah. Kemudian dia berkata Lukas 3 ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ayat 5. Perhatikan. Bagaimana cara Tuhan mempersiapkan jalan untuk dirinya? Bagaimana cara Tuhan untuk menyiapkan umat yang layak bagi dia tadi? Perhatikan ayat 5, dia berkata, setiap lembah akan ditimbun. Kemudian dia berkata, setiap lembah akan ditimbun, dinaikkan. Setiap gunung dan bukit akan diratakan. Kemudian dia berkata, yang berliku-liku akan diluruskan.
Yang berlekuk-lekuk, yang tidak rata akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kalau Anda cek catatan kaki, Anda pergi ke Yesaya, sebab Yohanes Pembaptis mengambil ayat itu dari Yesaya. Dia berkata setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, setiap jalan yang berliku-liku akan diluruskan, setiap yang tidak rata akan diratakan, supaya kemuliaan Tuhan akan turun ke atasmu. Jadi dia bicara tentang bagaimana membawa seseorang kembali lagi pada realita yang sesungguhnya. Dan ada 4 cara menurut Yohanes. Yang pertama, yang di lembah, jadi anggap ini our real self, ini diri kita yang sesungguhnya. Pak Guana kemarin mengajar tentang penyembah, menjadi imam. Ini diri kita, identitas kita yang sesungguhnya. Tapi Yohanes berkata, dalam berjalannya waktu kita seringkali tidak ada pada real self kita, diri kita yang sesungguhnya. Ada orang yang ada di lembah, artinya di bawah. Below dari real self-nya dia ada di bawah. Bagi mereka yang ada di lembah, ada di bawah, maka dia akan ditimbun supaya kembali pada real self-nya dia, dirinya yang sesungguhnya. Kalau gitu kita pakai true life-nya yang sesungguhnya. Dia bilang, tapi ada kondisi orang yang ada di atas gunung, atas bukit, artinya dia above, dia ada di atas dari true life-nya, dari real self-nya. Dan kalau dia ada di atas, maka dia harus diratakan supaya dia kembali kepada true life-nya, kepada real self-nya. Kalau dia berliku-liku, artinya dia serong, yang serong harus diluruskan supaya dia kembali kepada real self-nya. Kemudian kalau yang tidak rata, dia harus juga dihaluskan, diratakan supaya dia kembali pada realita yang sesungguhnya. Nah, waktu saya baca itu, saya juga dengar satu hamba Tuhan, bagus sekali. Dia menjelaskan, waktu dia bicara tentang lembah, dia bicara tentang gunung, dia mengingat bahwa ada satu peristiwa, misalnya dalam cerita anak bungsu, anak yang terhilang. Menarik sekali ketika Alkitab bicara tentang titik balik anak terhilang hari itu, dan titik balik bagaimana anak terhilang itu bisa berubah hidupnya adalah ketika Alkitab berkata, maka sadarlah dia. Ketika dia ada di kandang babi, Alkitab berkata, maka sadar lihat dia. Kenapa saya harus rebutan makanan dengan babi, sementara di rumah Bapakku banyaklah makanan, Anda masih ingat? Kata sadarlah dia, dalam King James Version, menarik. King James Version berkata, and he came to himself. Maka dia kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau saya anggap anak bungsu kembali pada dirinya sendiri, berarti selama ini anak bungsu ada di, buat saya lembah, ada di bawah dari real self. Persoalan penderitaan membuat semua dosa yang dia miliki membuat dia ada di bawah dari dirinya yang sesungguhnya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa ketika engkau mengalami kegagalan, ketika engkau mengalami dosa, ketika engkau mengalami aib, ketika engkau mengalami nista, ketika engkau mengalami sesuatu yang buruk, penderitaan yang kamu alami, persoalan yang kamu alami, not define who you are, tidak menentukan siapa Anda sesungguhnya, sebab sesungguhnya Anda adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada semua penderitaan kita. Seringkali kita membiarkan persoalan kita menentukan siapa diri Anda dan saya. Anda mungkin pernah dengar contoh uang 100.000 dikoyak-koyakkan, dibuang di tanah, diinjak-injak, ditaruh di air, ditaruh di lumpur basah, mulai koyak, mulai sobek. Tetapi sekalipun dia rusak, sekalipun dia hancur, sekalipun dia koyak, sekalipun dia kotor, uang 100.000 tetaplah 100.000, nilainya 100.000 tidak berubah. Keadaan yang dia alami tidak pernah mengubah nilainya yang sesungguhnya. Anak bungsu waktu dia sadar, coba perhatikan. Dia bilang begini, aku akan kembali ke rumah Bapa dan berkata, Bapa, aku sudah berdosa pada Bapa dan sorga, jadikanlah aku pekerja. Berarti dia menaruh dirinya di bawah. Tapi sang Bapa yang menariknya adalah ketika dia kembali dan berkata, aku jadi pegawainya Bapa. Tiba-tiba Bapa berkata,
Engkau bukan pegawaiku, semua persoalan yang engkau alami, semua dosa yang engkau sudah buat, menghambur-hamburkan uang Bapa, semua hal yang engkau lakukan lari dari rumah Bapa, itu tidak pernah mengubah nilaimu. You are my son. Engkau anakku. Sebab your real self, diri Anda yang sesungguhnya, tidak didefine oleh kegagalan, tidak ditentukan oleh kegagalan yang Anda dan saya alami. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan kurang mencintai kita karena kita gagal. Tuhan kurang mencintai kita karena kita salah. Tuhan kurang mencintai kita karena kita sementara berbuat dalam dosa. Berbaliklah, kalau Anda berbalik, Anda akan temukan bahwa Tuhan tidak pernah mengurangkan nilainya dalam kehidupan kita. You still my son. Jangan-jangan persoalan yang dialami seseorang dapat Tuhan pakai supaya Tuhan menunjukkan pada orang itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, that's not your real self, that's not your true life, itu bukan dirimu yang sesungguhnya, engkau tetap anakku yang kukasihi. Nah, kalau anak bungsu kita sebut lembah yang perlu ditimbun supaya kembali pada real self. Berarti anak sulung kira-kira ada di mana? Atas. Sebab anak berbeda dengan anak bungsu merasa kegagalan membuat dia rendah. Anak sulung merasa keberhasilan bahkan ketaatannya membuat dia lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Dan dia tidak mau diasosiasikan, tidak mau disamakan dengan adiknya. Sang bapa harus mengingatkan dia satu hal. Ketika sang anak sulung berkata, anak bapa yang kurang ajar itu, tiba-tiba sang bapa balas, itu bukan anakku saja, tapi itu adikmu. Berarti kegagalan not define who we are, tidak menentukan siapa kita, tapi keberhasilan Anda juga tidak menentukan siapa Anda. Real self Anda yang sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan di samping yang suka menggok-menggok kiri dan kanan? Coba Anda lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, 2 Korintus pasal yang ke-5. Sebentar. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. 2 Korintus 5 ayat 12, Paulus bicara tentang jemaat dan dia berkata, kami melakukan pelayanan yang luar biasa, bukan untuk memegahkan diri kami, tetapi pelayanan yang kami lakukan, hal-hal yang baik yang kami sudah kerjakan dalam nama Yesus sekalipun, semua pelayanan kami adalah sebenarnya untuk kamu. Sebab satu kali kalau kamu menemukan orang-orang yang bermegah terhadap hal-hal yang lahiriah, kamu bisa bermegah atas kami, atas apa yang telah kami perbuat, pelayanan yang kami kerjakan dan lakukan. Nah, mari kita baca 2 Korintus 5:12. Dia berkata, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri sekali lagi kepada kamu tentang semua pelayanan perbuatan baik yang mereka buat. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk pelayanan yang Paulus buat adalah untuk memegahkan kami. Supaya kamu jemaat bisa bermegah atas kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab ada orang yang selalu hanya memandang pada hasil. Nah, kami buat pelayanan yang baik supaya kamu juga bisa bermegah pada kami. Oh, pendeta saya luar biasa. Sebab pendeta saya sudah buat ini dan itu dan ini dan itu. Ini kami lakukan, kata Paulus, supaya kamu bisa berhadapan dengan orang-orang yang melihat hasil. Orang yang bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Dan bukan hal-hal yang batiniah. Kemudian ayat 13, Paulus bilang, sebab jika kami tidak menguasai diri, nah bahasa King James, bahasa puisi, dan saya suka sekali. King James berkata begini, for whether we be beside ourselves. Dia bilang begini, jadi kalau kami bermegah dengan semua pelayanan kami, bahasa puisinya King James adalah we beside
ourselves. Kami ada di samping diri kami. Itu bukan diri kami, sesuatu yang di samping diri kami. Sekali lagi, kalau anak bungsu itu below ourselves, di bawah diri kita, anak sulung itu di atas real self, di atas diri kita. Kegagalan tidak menentukan siapa Anda, keberhasilan tidak menentukan siapa Anda. Sekarang beside yang bengkok-bengkok. Itu bicara soal pelayanan juga tidak menentukan siapa. Keberhasilan dalam pelayanan tidak menentukan siapa Anda dan saya, our real self. Nah, kepada anak bungsu yang ada di bawah, perlu yang namanya penderitaan, pertobatan dalam penderitaan, supaya dia bisa kembali kepada real self-nya. Anak sulung yang di atas perlu pewahyuan dari sang bapa untuk membuat dia kembali pada real self-nya. Tetapi bagi mereka yang mengagungkan diri pada pelayanan yang liku-liku tadi, itu perlu penguasaan diri. Pelayan Tuhan perlu untuk penguasaan diri. Sebab panggung ini sangat menarik. Pendeta dapat menjadi selebriti rohani. Pendeta bahkan bisa bermegah pada pelayanan yang dia buat. Dan Tuhan berkata, your ministry, your service to the people, pelayananmu pada orang, that's not your real self. Itu bukan dirimu yang sesungguhnya. Itu beside yourself. Nanti kalau Anda pergi 2 Korintus 12, saya tidak punya waktu untuk menunjukkan 2 Korintus 12, Paulus bicara tentang saya mengenal seorang Kristen, ini lucu. Bicara tentang dirinya sendiri, dia suka ngomong gitu. Saya mengenal seorang Kristen, entah di luar tubuh atau di dalam tubuh. Kata out of the body or in the body. Out of the body, out of self. Jadi ada di bawah real self, ada di atas real self, ada di samping real self, ada yang di luar self, yang tidak rata. Dan Paulus bicara tentang orang yang punya karunia-karunia rohani. Orang yang punya karunia penglihatan. Orang yang punya karunia lihat sorga, lihat neraka, lihat Tuhan Yesus, lihat malaikat. Bagus sekali. Saya ingin mendengar kesaksian Anda kalau Anda pernah mengalami itu. Tetapi Paulus berkata, sekalipun kamu mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa, itu that's not your real self. Itu bukan dirimu yang sesungguhnya. Kalau begitu pertanyaannya adalah, siapa real self kita? Pak Guana sudah memberi wawasan yang lalu tentang penyembah, tentang iman. Dan buat saya, that's real self. Tapi mari saya tambah pada Anda satu hal. Saya dibagikan oleh teman kita dan saya bilang saya pinjam, saya pakai. Sebab ini melengkapi apa yang saya siapkan untuk real self. Bilangan 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bilangan 12 ayat 1 sampai 8, pemberontakan Miriam dan Harun terhadap Musa. Izinkan saya membawa Anda melihat sesuatu yang menarik. Bilangan 12 ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga Tuhan berfirman dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan? Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, maka keluarlah mereka bertiga. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka berdua. Ayat 6, lalu berfirmanlah dia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7. Bukan dengan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan dia memandang rupa Tuhan.
Mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Perhatikan baik-baik. Bilangan 12 ayat 1, dia menaruh latar belakang cerita. Dan berkata, kisahnya adalah Musa satu kali menikahi seorang perempuan Kus, Miriam dan Harun kemudian mulai mengatai Musa, menurut kepercayaan orang Yahudi, mengata-ngatai Musa di belakang. Jadi Musa tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka mulai berkonspirasi di belakang. Ayat 1. Ayat 2, konspirasi yang dibangun oleh Miriam dan Harun adalah bagaimana mereka bisa mengkudeta kepemimpinan Musa, sebab mereka berkata, memangnya Tuhan bicara hanya lewat Musa saja? Tuhan juga bisa bicara lewat kita. Nah, yang menarik adalah ayat 3. Ayat 3, penulis Alkitab sengaja keluar dulu dari ceritanya. Jadi dia meletakkan sebuah narasi. Seakan-akan ada komentator. Sementara cerita berjalan, ada komentator berkata, tolong diingat satu hal, pembaca Alkitab, ingat satu hal, bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Baru dia kembali lagi ke jalur cerita. Ayat 4, kemudian Tuhan mendengar semua yang dikatakan oleh Miriam Harun. Tuhan memanggil Musa, Miriam, dan Harun untuk berkumpul di kemah pertemuan. Berarti ayat 4 dan ayat 5 menjelaskan apa yang terjadi di ayat 1. Sampai sini Anda setuju? Ayat 4 dan ayat 5, apa yang dikatakan oleh Miriam dan Harun, Tuhan mendengar, kemudian Tuhan mencoba menyelesaikan persoalan itu dengan cara berbicara kepada mereka bertiga. Jadi ayat 4 dan 5 menjelaskan ayat 1. Sampai sini Anda bisa nangkep. Ayat 6, Tuhan berkata begini, memangnya kalau aku bicara sama orang, aku bicara kepada nabi dengan penglihatan dan mimpi. Ayat 8 menyambung dan berkata, pada orang lain Tuhan bicara dengan teka-teki, tetapi Musa berbeda sebab Tuhan bicara muka dengan muka. Terus terang, kenapa ayat 6 dan ayat 8 Tuhan mengatakan demikian? Sebab Tuhan perlu menjawab ayat 2. Ayat 6 menjawab ayat 2, sebab ayat 2 Miriam dan Harun berkata, memangnya Tuhan bicara cuma lewat Musa? Bukankah Tuhan juga bicara lewat kita? Ayat 6 Tuhan menjawab, betul aku bicara dengan kamu, lewat perantaraan kamu, lewat perantaraan para nabi. Tapi kalau aku bicara pada mereka, aku bicara dalam mimpi dan nubuatan, bukan dengan muka. Musa unik sebab Musa berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Jadi sekali lagi, ayat 4 dan 5 menjelaskan ayat 1. Ayat 6 menjelaskan ayat 2. Berarti ayat 7 menjelaskan ayat 3. Ayat 3 menjadi unik sebab ayat 3 sebenarnya bukan bagian dari cerita. Ayat 3 adalah penambahan penting yang diletakkan oleh penulis Alkitab dan berkata satu hal. Musa, sama-sama bilang real self, diri Musa yang sesungguhnya adalah seorang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Nah, pertanyaannya, lembut di situ artinya apa? Sebab lembut bisa berarti ada orang yang lembut, artinya orang yang kelingkingnya jalan terus ke atas. Kemana-mana, apa kabar? Haleluya. Pak Guana paling gak tahan ketemunya. Aduh Pak Guana. Karatenya keluar. Kalau minum teh, kelingkingnya naik terus. Apakah itu lembut? Sebab lembut kan berarti, apakah lembut berarti Musa adalah pemimpin yang mudah dikendalikan? Kalau Anda lihat sejarah cerita Alkitab, Anda akan temukan bahwa Musa bukan pemimpin yang mudah untuk dikendalikan. Harunlah pemimpin yang mudah dikendalikan. Itu sebabnya Harun tidak pernah punya banyak konflik dengan orang Israel. Musa sebaliknya banyak konflik dengan orang Israel yang dia pimpin, sebab saya percaya satu hal, semua yang mereka mau tidak dituruti oleh Musa. Seringkali saya temukan ini guyonan saya. Seringkali domba yang menggembalakan gembala dan bukan gembala yang menggembalakan domba. Harun adalah tipe pemimpin yang mudah mengikuti maunya orang. Disuruh buat berhala, dia buat berhala. Dan dia berkata sama seperti Saul, dosa Saul. Diam, rakyat yang memaksa aku. Mudah untuk dikendalikan. Berbeda dengan Musa. Musa berkali-kali hendak dikudeta oleh orang Israel. Sebab saya percaya kepemimpinan Musa adalah pemimpin yang kuat.
yang tidak gampang untuk digoyahkan, tidak gampang mengikuti maunya orang banyak. Satu sisi dia penuh dengan belas kasihan, ya. Satu sisi dia datang pada Tuhan membawa kebutuhan orang Israel, ya. Tetapi dia bukan orang yang mudah dikendalikan oleh orang Israel. Dia rela berkorban bagi mereka, tetapi dia tidak mau dikendalikan oleh mereka. Jadi kalau begitu pertanyaannya, Musa kenapa disebut sebagai orang yang paling lembut? Ayat 7 lah yang menjelaskan ayat 3. Kenapa Musa disebut orang paling lembut? Dan ayat 7 berkata, sebab bagi Tuhan, Musa adalah orang yang ditemukan setia dalam segala rumah Tuhan. Kata setia, nah kita bicara tentang imam yang melayani. Kata setia di sana, bahasa aslinya menggunakan kata aman. Dan bagi kita orang Indonesia yang punya banyak kata serapan dari bangsa Arab, sementara bangsa Arab punya keterkaitan yang sangat dekat dengan bahasa Ibrani, mudah bagi kita untuk mengerti kata aman. Kapan seorang tuan merasa aman dengan hambanya? Ketika dia temukan bahwa hambanya bisa dipercaya. Jadi ketika Tuhan berkata, Musa adalah orang yang aman dalam segala rumahku. Artinya Tuhan mau berkata, Musa adalah hamba yang dia temukan tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dia menemukan, dan inilah yang membuat Musa disebut orang yang paling lembut hatinya. This is the real self dari Musa. Dan Alkitab berkata, kenapa? Sebab dia aman. Dan waktu kata aman itu muncul, saya teringat tentang kisah Yusuf. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, dan istri Potifar menggoda Yusuf, ini yang dikatakan oleh Yusuf. Yusuf berkata, semua yang dimiliki oleh tuanku diserahkan dalam genggamanku. Artinya semua itu ada dalam kekuasaan Yusuf. Semua itu dia percayakan pada Yusuf. Potifar aman dengan Yusuf. Kenapa? Sebab Yusuf berkata, sang tuan tidak perlu takut dengan aku. Dia tidak perlu mikir apa-apa. Bahkan Yusuf bilang begini, yang perlu dipikirkan Potifar tiap hari cuma satu. Cuma satu. Dia nggak perlu pikir bisnis, dia nggak perlu pikir tentang rumahnya yang kotor, dia nggak perlu mikir tentang bagaimana budak-budaknya, nggak perlu mikir. Potifar tiap hari cuma mikir satu, hari ini makan apa? Sebab makan bicara soal selera. Gua lagi mau kumpul dengan teman-teman, nanti sebentar kumpul teman-teman, makan di mana? Cuma itu yang ada dalam pikiran Potifar. Dan Yusuf berkata, mengapa? Sebab Potifar aman dengan dia. Sebab Potifar tahu bahwa dia tidak akan mengambil apa yang punya tuannya. Dan itu dia menunjukkan pada istrinya Potifar. Berarti Yusuf tidak akan pernah menyentuh. Kalau emas aku tidak sentuh, engkau juga aku tidak akan pernah sentuh. Artinya sang tuan menemukan dalam hati sang hamba tidak ada kompetitor yang lain. Dia satu-satunya yang ada dalam hati sang hamba. Sang hamba tidak punya agenda lain, sang hamba tidak punya motivasi yang lain, sang hamba tidak punya keinginan yang lain selain daripada untuk menyenangkan tuannya. Dan ketika Tuhan menemukan itu dalam Musa, Tuhan berkata, Musa aman dalam segala rumahku. Itu sebabnya Alkitab berkata dia orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Artinya ditemukan begini, ini yang saya mau katakan. Aman artinya Tuhan bisa percayakan Anda banyak hal, tapi bagaimana banyak hal yang Tuhan percayakan tidak pernah memiliki hati Anda. Anda boleh memiliki segala sesuatu, tapi bagaimana caranya segala sesuatu yang Anda miliki tidak pernah memiliki hidup Anda. Sebab milik Anda, hidup Anda dan saya, hati Anda dan saya satu-satunya hanya milik Dia. Dan kita hidup hanya untuk memuliakan Dia. Artinya gini, engkau bisa kaya, tapi bagaimana caranya kekayaan tidak pernah memiliki hatimu. Engkau bisa populer, tapi bagaimana kepopuleran itu tidak pernah memiliki hati Anda dan saya. Dengar, Anda punya masalah, tapi bagaimana caranya masalah tidak memiliki hati Anda. Sebab kalau sampai masalah memiliki hati Anda akan kecewa.
Karena masalah yang ada. Anda ketika masalah memiliki hati Anda akan menjadi pahit, Anda akan menjadi mundur, Anda akan menjadi gelisah, Anda akan menjadi hancur. Tapi bagaimana Anda punya masalah, tapi Anda tetap tenang, sebab Anda tahu satu hal, masalah tidak pernah memiliki hidup Anda dan saya. Itu tidak pernah mudah. Anda punya pelayanan, tapi pelayanan tidak pernah memiliki Anda. Itu yang yang Bill Johnson pernah katakan begini. Dia suruh Petrus bawa pedang, bahkan dia berkata bawa 2 pedang. Tapi kemudian dia berkata, jangan pernah pakai itu pedang. Susah kan? Punya pedang, tapi nggak boleh pakai pedang. Satu kali waktu di Getsemani, Yesus mau ditangkap, Petrus pakai itu pedang. Tuhan Yesus berkata, Petrus ingat baik-baik, Pet, mereka yang pakai pedang akan mati karena pedang. Dan Tuhan Yesus harus meletakkan telinga Markus luar biasa. Dengan santai dia letakkan kembali telinga Markus. Sembuh kembali. Gimana caranya punya kekayaan, tapi hati kita tidak pernah dimiliki oleh kekayaan. Kalau Anda bisa itu, adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Tuhan aman dengan Anda. Dia percaya akan mempelainya gereja, tapi Anda tidak mengabuse, tidak memanfaatkan mempelainya gereja di hadapan Tuhan. Punya populer. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tapi bagaimana caranya kekayaan tidak memiliki kita. Bukan berarti Anda tidak boleh berjasa, jadilah dokter yang berjasa, jadilah tentara yang berjasa, jadi sesuatu orang yang memberi kontribusi kepada bangsa dan negara kita. Tapi bagaimana semua itu kita lakukan bukan karena saya, tetapi semua itu saya lakukan sebenarnya karena saya tahu Tuhanlah yang memanggil saya di situ. Saya melakukan itu semua karena Dia. Makanya ketika Musa berdiri di hadapan jutaan orang sebagai pemimpin, hatinya tetap murni. Sebab semua orang yang dia pimpin, dia tidak pernah lihat menjadi miliknya. Tapi dia melihat sebagai milik Allah yang dipercayakan pada dia. Orang semacam itu nggak bisa diserang dalam sisi manapun juga. Yusuf itu dikasih berkat, gak jatuh. Dikasih penderitaan, gak pernah nyangkal Tuhan. Daniel Alexander pernah bilang begini, setan sampai pusing dengan Yusuf. Dikasih ini, gak jatuh. Dikasih itu, gak jatuh. Sebab Yusuf mengerti bahwa keberhasilan tidak menentukan siapa kita. Kegagalan tidak menentukan siapa kita. Pelayanan yang Anda buat yang hebat, jasa yang Anda buat untuk orang lain yang hebat, tidak menentukan siapa kita. Karunia-karunia rohanimu pun tidak menentukan siapa kita. Kita cuma punya satu identitas, hambanya Tuhan, the worshiper of God, praise of God Almighty. Lagu tadi, aku lagi perlu. Lagu tadi buat saya menarik ketika dia berkata, aku datang. Bukan karena apa yang Tuhan bisa buat. Tapi aku datang karena cintamu. Aku datang dalam hadirat-Mu ya Rajaku. Bukan karena apa yang Engkau bisa lakukan untuk kebutuhanku. Aku datang karena hati-Mu. Kemudian dia berkata, ya aku percaya bahwa mujizat-Mu nyata selalu akan ada. Kemudian dia berkata, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur. Hampiri tajamu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus,
Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Anda bisa lihat semua tokoh Alkitab yang Anda akan temukan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang berani pada satu sisi menemukan, kita temukan bahwa mereka bisa memiliki segala sesuatu, tetapi mereka tidak pernah mengizinkan segala sesuatu memiliki mereka. Tuhan bisa memberi sesuatu yang berharga pada Abraham, Ishak, anak yang paling dia cintai. Kalau mau jujur, Abraham mencintai Ishak jauh lebih daripada mencintai nyawanya sendiri. Tapi hari itu ketika Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Tuhan menemukan bahwa Abraham aman dalam rumah Tuhan, aman dalam hatinya dia. Orang yang bisa dipercaya sebab satu sisi dia bisa belajar menyerahkan segala sesuatu yang paling berharga sekalipun.
Daud, Anda pernah lihat Daud sama. Ketika Absalom mengkudeta dia, jenderal-jenderal berkata, mari kita balas. Dan Daud berkata, biarlah. Jangan-jangan memang Tuhan sudah berikan itu kepada Absalom. Anda lihat, mereka bukan orang-orang yang mengangkangi apa yang Tuhan beri. Mereka bukan orang-orang yang mengangkangi apa yang Tuhan percayakan. Popularitas tidak pernah membuat mereka terpesona. Jabatan tidak pernah membuat mereka terpesona. Karunia-karunia yang hebat, rohani sekalipun tidak pernah membuat mereka terpesona. Ada satu titik mereka berani kehilangan itu semua. Yesus Yohanes 6 mengambil resiko ketika mengajarkan tentang tubuh dan darahnya. Mengambil resiko untuk kehilangan semua orang yang mengikuti dia. Hari itu ada banyak orang yang mau mati untuk dia. Hari itu ada banyak orang yang bersedia mengikuti dia sampai pada takhta Roma. Tapi hari itu dia bersedia mengajar sesuatu yang keras, sesuatu yang berat. Dan dia harus kehilangan mereka semua. Dan hanya tinggal 12 orang murid yang mula-mula. Yesus bahkan berani untuk melangkah sampai di salib. Sebab dia tahu bahwa itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Bapa kehendaki. Dan oleh sebab itu tidak heran sejak dari permulaan pelayanan Yesus. Allah Bapa berkata bahwa dia adalah anakku yang berkenan kepadaku. Bapa menemukan aman. Dia temukan sesuatu yang aman. Dan hari ini biar kita kembali pada real self-nya kita. Ya, you are the priest of God. Tapi jadilah priest yang aman dalam rumah Tuhan. Yang setia. Aman, Tuhan temukan dia tidak punya kompetitor dalam hati Anda dan saya. Dia tidak temukan mamon yang menjadi kompetitor kita. Dia tidak menemukan sesuatu yang lain yang menjadi kompetitornya dia. Dia tidak menemukan keserakahan menjadi kompetitornya dia. Dia tidak menjadi kekecewaan menjadi kompetitornya Tuhan. Dia tidak menemukan bahwa jabatan menjadi kompetitornya Tuhan. Orang yang bersedia menyerahkan segala-galanya. Bukankah ketika dia berkata, ketika kita bersedia mati, justru kita akan hidup. Mereka yang mencoba mempertahankan nyawa, mereka akan kehilangan nyawa. Mereka yang berani untuk kehilangan nyawa karena kebenaran, mereka akan menemukan kehidupan. Hari ini biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu dimanapun Anda berada. That's our real self. Kekayaanmu tidak bisa mendefine siapa Anda. Kegagalanmu juga tidak bisa mendefine siapa Anda. Ministry yang engkau buat, ministry yang engkau bangun, pelayanan yang engkau miliki, jasa yang engkau buat, itu tidak mendefine siapa Anda. Itu untuk manusia, untuk bermegah di hadapan orang-orang yang melihat bahwa hal-hal lahiriah lebih penting daripada hal-hal rohani. Tapi justru karunia-karunia yang rohani pun tidak mendefine siapa engkau. Biarlah semua yang kita alami, kita temukan, kita adalah orang yang ditemukan lembut hati, setia dalam segala rumah Tuhan. Hari ini biar Tuhan jamah hidup kita sekali lagi. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda. Saya tidak tahu harus bicara apa, tapi biar Roh Kudus yang bicara. Hari ini bukan kebetulan engkau mendengar firman ini. Hari ini bukan kebetulan engkau mendengar khotbah ini. Biarkan Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara. Ya. Oh, haleluya. Ku percaya. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati
yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Biarlah hari ini kami mendedikasikan ulang komitmen kami kepada Engkau. Sesungguhnya sama seperti Maria berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Tuhan. Aman. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau temukan bahwa kami bisa dipercaya. Kami bisa dipercaya. That's our real self. Kejatuhan Adam dan Hawa, sebab Tuhan menemukan mereka tidak bisa dipercaya. Seringkali kami mengambil apa yang seharusnya tidak kami ambil. Itulah buah terlarang kami. Seringkali kami harusnya tidak makan kesombongan itu. Kami tidak makan keserakahan itu. Kami tidak makan kebanggaan itu. Dan masalah seringkali membuat kami kecewa. Seharusnya kami tidak makan buah kekecewaan itu. Kami seharusnya tidak makan buah kepahitan itu. Ajar kami untuk ambil apa yang Engkau persilakan kami ambil. Dan tidak pernah menyentuh apa yang seharusnya tidak pernah kami sentuh. Terima kasih. Kerja Roh Kudus, hamba berhenti berbicara. Tapi Engkaulah yang berbicara. Berkata-kata manusia tidak akan mengubah hidup orang. Dan sharing anak yang hilang, saya itu luput dari pengamatan saya. Apa dikatakan? He came to himself. Dia kembali kepada dirinya. Dan ingat, ketika tidak pernah dipisahkan, ini kalau ngomong formatnya true life, being and moving. Ketika you come up and you find out yourself, akan diikuti you act based on yourself. Maka dengan kesadaran itu dia melakukan satu tindakan untuk finding back himself as a son of his father. Amin. Jadi bukan berarti oh ya saya itu nggak bisa dilepaskan. Dengan kau menemukan dirimu, engkau dipanggil untuk bergerak according, bahasa Inggrisnya, selaras dengan dirimu. Jadi kalau engkau eagle, you were born untuk terbang, to fly. Kalau engkau ikan, you find yourself, engkau ditakdirkan, engkau didesain untuk berenang. Amin. Engkau menjadi dirimu menjadi imam, engkau dipanggil untuk menyembah, untuk menaikkan syafaat. Ketika engkau raja, engkau diberi kuasa, engkau dipanggil untuk memerintah dan mengalirkan kebaikan Tuhan
kepada yang lain. Sebab saya pinjam apa yang disampaikan Pak Doni, ini seperti puzzle. Pak Hoke cerita dia dapat berkat. Jadi orang bilang, oh saya orang pilihan. Ternyata yang dipilih supaya dia membagikan sehingga semuanya kecipratan. Bukan untuk dia meninggikan. Yusuf dipilih supaya bukan hanya dia yang makmur, bukan hanya dia yang selamat, supaya seluruh keluarganya selamat. Amin. Padahal pernah berkhianat kepada dia. Mari kita renungkan, kita simpan nilai kerajaan surga. Dan ini akan membuat perspektif kita, tindakan kita, respon kita dalam hidup ini akan berbeda. Amin. Mari kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan, untuk sharing, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar malam. Kami percaya benih firman-Mu tidak pernah sia-sia. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Engkau tambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan dan pencerahan. Dan juga kami semua, biarlah kami makin dikuatkan. What is life? Anugerah yang gratis, free, tetapi dengan sebuah tujuan. Dan sehingga itu menjadi makna dan cerita Engkau dalam hidup kami masing-masing. Mampu berdiri di hadapan-Mu ketika kami sudah bersedia sit and walk before you. Walk with you. Sehingga kami bisa stand before you. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Karena kami sudah bersedia melakukan sebuah perjalanan. Membuat satu cerita. Bukan cerita kami, tapi cerita tentang Kau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Biarlah kasih sayang-Mu turun atas kami semua. Dan juga yang join apakah lewat live streaming atau lewat Zoom. Biarlah urapan-Mu tidak terbatas saat ini. Anugerah, kesembuhan, pemulihan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan.